Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, setiap sahabat GKI dimanapun berada. Hari ini saya bersyukur karena saya dapat kembali berjumpa dan menyapa saudara meski secara daring dalam program Sapaan Gembala GKI. Saya Pendeta Virgo Trisepto Anggoro dari GKI Madiun. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan mendasari perjalanan kehidupan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengucap syukur. Hari ini kami mendapat kesempatan untuk melanjutkan perjalanan hidup melalui anugerah kasih-Mu. Kami rindu mendasarkan perjalanan ini dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami di dalam hikmat dan rahmat-Mu, supaya kami mengerti apa yang Engkau sabdakan, dan melalui sabda itu, kami akan belajar dan berjuang untuk selalu mendasarkan hidup kami di dalam kebenaran firman-Mu dalam berbagai situasi dan kondisi yang kami hadapi. Tolonglah hamba-Mu ini, kiranya dalam segala keterbatasan dan kerapuhan dirinya, ia dimampukan untuk dapat membacakan dan menguraikan sabda-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, teks Alkitab yang akan kita baca saat ini diambil dari Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai 26. Injil Yohanes 17 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya akan membacakan untuk kita semua dalam terjemahan baru edisi pertama. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan nama-Mu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberikan judul perenungan kita hari ini adalah supaya dunia percaya. Kalau kita diberikan sebuah pertanyaan, saudara yang terkasih, di manakah dan bagaimanakah kita belajar arti hidup bersatu dalam keseharian kita? Maka sebenarnya jawabnya sederhana, saudara. Kita belajar dari tubuh yang dianugerahkan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau belajar arti kesatuan, persatuan nggak perlu jauh-jauh. Cukup lewat tubuh kita bisa belajar arti kesatuan dan persatuan. Jika kita memperhatikan susunan tubuh kita, saudara-saudara, bukankah di sana ada begitu banyak organ-organ dan bagian yang berbeda, tetapi membentuk kesatuan yang menunjang kehidupan kita hingga detik ini. Memang tidak secara langsung menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Tetapi di dalam struktur atau susunan tubuh kita, saudara yang kasih, tiap organ tidak ada yang merasa paling unggul, yang kuat tidak menindas yang rendah,
semuanya saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan fungsi tubuh dan fungsi kehidupan yang Allah berikan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik, saudara yang kasih, untuk menolong kita merenungkan arti kesatuan. Karena tentu kalau kita berbicara tentang kesatuan, setiap orang belajar, setiap pihak belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Bahkan Paulus pun menggunakan tubuh yang memiliki banyak bagian dalam kesatuan sebagai penegas kesatuan murid-murid Kristus yang bisa kita temukan di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31. Kembali pada teks Injil kita, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Teks Injil hari ini yang berisi doa Tuhan Yesus bagi para murid adalah doa Kristus bagi kesatuan mereka. Dan melalui doanya ini seakan-akan Tuhan Yesus itu mau memberitahukan pentingnya kesatuan para murid di masa depan untuk mengerjakan karya kasih Allah Trinitas di tengah berbagai rintangan dan kesulitan yang akan mereka hadapi. Dan kesatuan yang didoakan oleh Tuhan Yesus adalah kesatuan yang satu adanya, satu yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan terus-menerus bersatu, yaitu kesatuan di dalam relasi kasih persekutuan. Model kesatuan seperti ini penting sekali diperjuangkan dan diwujudkan oleh para murid kelak ketika mereka mendengarkan nasihat ini dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tahu, Bapak Ibu dan saudara yang kasih, murid-muridnya kelak akan memiliki berbagai macam keragaman atau keberbagian. Keberbagian dalam cara memahami dan mewujudkan kasih Kristus bagi dunia, pun keragaman dalam bersaksi. Untuk itulah doa Tuhan Yesus ini merupakan doa sekaligus ajakan kepada murid-murid di sepanjang masa untuk tetap menjaga kesatuan di tengah keragaman yang ada di dalam kehidupan mereka. Seperti relasi persekutuan Allah Tritunggal yang saling berkelindan, di mana ketiga pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam peranan tiap pribadi hadir bagi manusia, saling berkelindan dalam kasih persekutuan, maka setiap murid Kristus yang bersedia memperjuangkan kasih persekutuan itu dipanggil oleh Kristus sendiri untuk belajar bagaimana dalam keberbagian setiap murid dipanggil untuk bersama-sama saling meresapi, berada bersama, dan saling menguatkan di dalam berbagai keberbagian yang dialami oleh komunitas murid Kristus. Murid-murid Kristus, saudara kasih, di dalam konteks masa kini yang mewujud nyata di dalam gereja juga dipanggil untuk mewujudkan keesaan dalam keberbagian yang menjadi realita gereja masa kini. Lalu, apakah perbedaan teologi, liturgi, cara mengekspresikan iman dan doktrin itu harus seragam? Secara pertumbuhan gereja menunjukkan bahwa itu tidak seragam. Tidak benar juga jika sebagai orang Kristen kita akan selalu saling setuju. Karena bagaimanapun kita menyadari di dalam kehidupan sebagai gereja, kita memiliki keberbagian dan kita dikehendaki untuk saling menghargai dan saling menghormati satu sama lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih di dalam Tuhan, menerima perbedaan adalah sebuah keniscayaan dan tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk berpisah atau untuk terpecah. Karena menerima perbedaan berarti kita berusaha untuk saling menghargai, saling menghormati, dan saling menerima satu sama lain di tengah setiap keperbedaan yang kita alami sebagai gereja. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, sama seperti doa yang Tuhan Yesus nyatakan kepada Sang Bapa, juga menjadi sebuah penyemangat di dalam kehidupan kita, maka kita dipanggil untuk mengembangkan sikap kesatuan di dalam
relasi persekutuan sebagai gereja, juga kita dipanggil untuk memperjuangkan kasih Tuhan sebagai satu-satunya tujuan bersama, sehingga gereja mampu menghadirkan dirinya menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Sehingga apa yang menjadi doa Tuhan Yesus mampu terwujud, yaitu supaya dunia percaya. Karena ketika dunia menjadi percaya, berarti di sana kita bisa melihat bagaimana peran gereja yang mau bersatu di dalam mewartakan kasih dan kebenaran Tuhan menjadi sebuah kekuatan nyata yang mampu menghadirkan kasih dan kebenaran Tuhan secara nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara kasih, marilah kita menjaga kesatuan kasih persekutuan kita untuk mewujud nyatakan dan memberitakan Injil. Kesatuan sebagai tubuh Kristus akan menjadi kesaksian yang membuka mata dan membuat dunia melihat dan percaya siapa sesungguhnya Kristus. Satu tubuh yang saling merawat, mendukung, mendayagunakan, dan bekerja sama untuk menghadirkan kasih, menghadirkan kebenaran, juga menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Seperti apa yang dilakukan Yesus yang bersekutu dengan Bapanya, Ia mampu menghadirkan damai sejahtera itu. Kini Ia ingin kita juga semua masuk ke dalam tarian perikoresisnya, persekutuannya dengannya bersama Sang Bapa dan Roh Kudus, agar dunia ini percaya. Pertanyaan yang patut kita renungkan bersama, di manakah kita memulainya? Jawabnya, mari kita mulai dari hidup berjemaat kita. Di tengah jemaat pun banyak keragaman, tapi biarlah keragaman itu sebuah kekayaan, baik kekayaan dalam kehidupan bersama maupun kekayaan spiritualitas yang akan menolong kita bersama saling bergandengan tangan, saling menerima, saling menghormati, dan saling menghargai, agar damai sejahtera atau shalom Kristus terwujud nyata dengan senyata-nyatanya bagi kehidupan di sekeliling gereja. Selamat memperjuangkan kasih persekutuan di tengah-tengah hidup bergereja atau hidup berjemaat kita. Selamat melanjutkan perjalanan kita di dalam mengabarkan Injil di kehidupan sehari-hari. Kiranya kasih setia Tuhan menolong dan memimpin hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami kembali diingatkan bagaimana sebagai murid-murid-Mu Engkau memanggil kami untuk selalu bersatu. Karena kami sadar sebagai gereja kami memiliki keragaman atau kepelbagaian. Kami belajar dari doa yang Engkau nyatakan kepada Bapa di masa itu, di tengah kehidupan bersama dengan para murid di masa lalu. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu setia menghormati, saling menghargai, dan saling menerima dalam kepelbagaian yang kami alami, agar kami sebagai gereja mampu berderap bersama untuk memberitakan Injil-Mu, serta mewujudkan kasih-Mu bagi sekeliling kehidupan kami, bahkan bagi semesta. Kami akan melanjutkan kembali perjalanan dan langkah aktivitas hidup di dalam berbagai peran-peran kehidupan yang kami miliki. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan Engkau menuntun seluruh langkah aktivitas kami hari ini, supaya kami dapat melaluinya dengan baik, sekaligus kami mampu menjadi terang dan garam bagi hidup sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami siap untuk melanjutkan langkah hidup kami bersama dan di dalam Engkau. Amin. Selamat melanjutkan kembali perjalanan aktivitas hidup kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Amin.